Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, peristiwa dan kejadian sebagaimana tertuang dalam kitab suci sangat banyak menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal-hal hebat. Ada peristiwa yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Seperti Sakeus yang naik ke atas pohon hanya untuk dapat melihat Yesus. Namun peristiwa itu merubah pemahaman orang banyak tentang siapa Yesus dan bagaimana karakter Sakeus. Kejadian-kejadian yang dialami Yosef sejak dijual oleh abang-abangnya sampai dia menjadi penguasa di Mesir, semuanya adalah peristiwa menyedihkan. Tetapi Yosef melakoni dan menerimanya dengan tulus dan hati yang bersih, yang pada akhirnya berbuah sangat luar biasa. Itulah yang dipahami oleh pemazmur ketika dia berkata, "Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya." Tertulis dalam Mazmur 112 ayat yang kelima. Saudara-saudara, renungan kita hari ini adalah pernyataan dari pemazmur yang melihat perjalanan hidup dan pengalaman orang-orang tentang bagaimana hidup tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Dan menurut teori Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, tingkatan kebutuhan manusia yang tertinggi adalah ketika seseorang sudah sampai pada tahap pemikiran bahwa dirinya bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana hidupnya menjadi untuk orang lain. Dan dia sudah terbebas dari ego, ambisi, dan keinginan diri sendiri. Hidup yang tidak berfokus pada diri sendiri bagi pemazmur adalah hidup yang takut akan Tuhan dan setia dalam firman-Nya. Dan itulah kebahagiaan serta mujur. Takut akan Tuhan itu berarti taat serta setia akan perintah. Dan kemudian takut juga berarti takjub, heran akan semua perbuatan dan kasih Tuhan. Ketika kita melihat segala ciptaan betapa hebat Tuhan, siapakah yang dapat melakukannya selain Tuhan? Ketika kita melihat perjalanan kehidupan kita, apalah daya dan hebat kita sehingga kita dapat melewatinya dan menikmati hari-hari yang sudah kita lalui. Saudara-saudara, pernyataan pemazmur dalam renungan ini adalah mujur, berbahagia, bersukacita. Siapakah yang mujur? Itu adalah orang yang mempunyai belas kasihan, empati, simpati. Apa itu belas kasihan? Itu adalah hati yang mau memahami orang lain, mengerti orang lain. Ketika dia melihat orang lain dalam pergumulan, dia ikut merasakan dan ingin melakukan apa yang bisa dilakukan untuk bersama-sama mengalami kegembiraan yang sama. Ketika dia melihat hal-hal yang tidak baik, dia ingin memperbaiki dan ingin mengajak bersama orang lain supaya semuanya semakin baik. Oleh karena itu, orang yang mujur adalah orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang mau memberi dan mengerti. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita dengan kata-kata yang sangat indah. Apa saja yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, maka kamu dahululah yang melakukannya. Itu artinya hidup jangan hanya menerima, tetapi memberi. Kualitas hidup tidak diukur dengan apa yang kita miliki, tetapi diukur dengan apa yang kita beri. Karena itu apa yang disebut mujur? Yang pertama, kata mujur itu berarti senang, bersukacita. Agar dapat bersukacita itu harus mampu mensyukuri dan bersyukur. Dari pemahaman ini dapat kita pahami, apakah yang membuat kita senang atau bersukacita? Harta, jabatan, kekayaan, itu semua tidak akan pernah terpuaskan. Lalu apa yang membuat bersukacita?
Yang kedua, kata mujur adalah suasana hati yang tidak dapat diucapkan. Sebagai contoh, ketika kita melihat panorama alam yang begitu menakjubkan, ada perasaan yang mengalir ke dalam hati dan pikiran, membuat hati dan jiwa senang dan tenang. Padahal tidak ada yang dapat kita miliki, hanya dapat kita nikmati. Itulah berbahagia. Dengan demikian, orang yang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur setiap saat, walau dalam situasi apapun, baik suka dan duka. Kemudian orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menikmati dan menghayati apapun yang dihadapinya di dalam sukacita bersama Tuhan. Amin.